Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Nurul Amalia. Saya dari kelas PGMID. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan moderasi beragama. Nah, yang pertama, pengertian moderasi beragama. Jadi istilah moderasi beragama berarti menunjuk kepada suatu sikap untuk mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman di dalam praktek beragama. Nah, jadi gabungan kedua kata tersebut berarti menunjuk kepada suatu sikap atau upaya untuk menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk mengurangi perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau radikalisme. Nah, jadi selalu mencari jalan tengah untuk menyatukan dan membersamakan semua elemen di dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu siklus moderasi beragama. Jadi ada dua. Yang pertama ada moderasi internal, yang kedua ada moderasi eksternal. Nah, untuk moderasi internal seperti perbedaan pendapat, kemudian perbedaan keputusan, kemudian perbedaan pandangan. Nah, contohnya seperti perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu 8 rakaat. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat. Jadi, hal yang paling terpenting yaitu sama-sama melakukan ibadah sholat tarawih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu moderasi eksternal. Nah, contohnya seperti perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya, kemudian perbedaan kepercayaan. Nah, contohnya kita sebagai umat manusia, satu bangsa, satu negara harus memiliki sikap toleransi atau saling menghargai antar sesama agama. Nah, baik, untuk yang selanjutnya, jadi kenapa moderasi beragama itu sangatlah penting? Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan. Nah, termasuk untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah mengapa agama selalu memiliki misi untuk menjaga kedamaian dan juga keselamatan. Terus yang kedua, jadi ribuan tahun lamanya, nah, setelah agama-agama dilahirkan, manusia semakin beragam, berbangsa-bangsa, beraneka ragam warna kulit. Nah, itulah tujuannya, yaitu sebagai untuk menyatukan, membersamakan semua elemen di dalam negara. Terus yang ketiga, jadi khusus untuk konteks Indonesia, jadi moderasi beragama itu sangatlah diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita di dalam merawat kebinekaan Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya, jadi moderasi itu adalah sikap tengah-tengah, tidak berlebihan, atau bisa juga disebut dengan tawazun dan juga tawasud. Kenapa dikatakan tengah-tengah? Nah, karena ada ekstrem kiri dan juga ekstrem kanan. Nah, untuk ekstrem kiri, jadi ekstrem kiri itu adalah kelompok ekstrem yang pernah ada di Indonesia. Mereka selalu mencari kebebasan tanpa adanya sebuah aturan di dalam kehidupan. Contohnya seperti PKI, kelompok liberalisme, kemudian LGBT. Mereka sangatlah cenderung berbahaya dikarenakan dapat membawa perpecahan di dalam negara. Terus lanjut, yang kedua ada ekstrem kanan. Nah, jadi ekstrem kanan itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada eksklusivisme, yang kedua ada ekstremisme, dan yang ketiga ada radikalisme. Nah, yang pertama eksklusivisme. Jadi eksklusivisme itu adalah sekelompok orang yang ada di Indonesia pada saat ini. Contohnya seperti LDII, kemudian DDII, terus Ahmadiyah dan lain sebagainya. Mereka tidak cenderung berbahaya karena hanya diikuti oleh kelompok-kelompok orang tertentu. Terus kelompok yang kedua yaitu ekstremisme. Nah, jadi kelompok ekstremisme ini adalah kelompok tertentu yang memiliki kepentingan, ya, biasanya mengusung politik atau mempunyai suatu misi. Contohnya seperti HTI dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mengusung politik sebagai alat dan mempunyai cita-cita untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang khilafah.
Nah, baik, untuk yang selanjutnya, golongan yang ketiga yaitu radikalisme. Jadi, untuk ekstremisme tadi sudah berbahaya, tapi kalau radikalisme ini sangat-sangatlah berbahaya. Karena apa? Karena kelompok ini selalu terang-terangan di dalam mengusung kekerasan, di dalam tujuan tertentu, contohnya seperti ISIS dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, ekstremisme ini semua membalut kepentingannya dengan agama. Jadi tidak jarang mereka mengkafir-kafirkan seseorang dan merasa dirinya itu paling suci dengan orang pada umumnya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.